Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Selamat kembali berjumpa dengan saya, dengan kami di sini, Latis. Jadi dengan uh, dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia akan lebih ramai lagi karena akan diadakannya pemilu. Nah, tapi sebelum acara itu berlangsung, harus ditetapkan dulu oleh para partai-partai dan juga oleh partai-partai yang ikut pemilu dan juga telah menentukan wakil-wakil dan presiden dan calon-calonnya. Tapi saat ini calon belum, tapi beberapa bulan ke depan akan dimasukkan dan akhirnya di bulan Oktober mereka akan mendaftar di KPU menjadi calon untuk pemenangan pemilu, baik khususnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, di sini telah kita dapatkan bahwa telah sebuah kejadian telah terjadi, yaitu bahwa calon-calon ini telah menampakkan cara mereka berpikir dan cara mereka ingin menjadi seorang presiden. Yang pertama, di dalam Apeksi kemarin, Apeksi itu asosiasi para eksekutif seluruh Indonesia. Apeksi, saya lupa judul artinya itu, kepanjangannya saya lupa. Apeksi yang acaranya kemarin itu di Makassar dan yang dipimpin langsung oleh Bima Arya, wali kota Bogor. Nah, dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka promosikan, apa yang mereka perlihatkan, baik dari garis tutur kata, program-program, demikian juga konsep apa yang mereka punya. Nah, tapi kebanyakan kecenderungannya adalah mereka telah melihat bahwa apa yang dilakukan, intinya bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini adalah sebuah kebaikan, sebuah keharusan, dan ini harus dilanjutkan. Nah, beda dengan si Ani yang dari Nasdem, itu berbeda prinsipnya. Bahwa dia memiliki cara sendiri, ini intinya aja, cara sendiri, dan juga memiliki program sendiri. Nggak tahu apa yang programnya pun nggak jelas. Yang ditampilkan pun apa yang nggak jelas. Dan apa yang diomongin pun blunder. Jadi nggak tahu apa yang dia inginkan dari konsepnya dia itu gitu. Nah, lalu ada satu hal lagi yang kita harus lihat, bahwa setiap pemimpin ini mereka ketiga-tiganya itu lebih memilih konsep pembangunan fisik. Nah, satu pun di antara mereka tidak ada yang menyinggung pendidikan, tidak ada yang menyinggung cara berpikir, tidak ada yang menyinggung bagaimana kita membiasakan pengenalan sejarah pada anak-anak bangsa. Itu tidak sama sekali, dan itu seperti dilupakan. Jadi mereka melihat yang lebih ngepop itu pembangunan yang saat ini dilakukan oleh Jokowi. Jadi menurut saya pribadi, harusnya ketiga-tiganya ini melanjutkannya itu bukan hanya di segi pembangunan. Pembangunan itu sudah memang konkret. Maksudnya harus memang sudah ada. Dan pembangunan itu wajib bagi mereka sebagai seorang presiden. Nah, kebetulan Jokowi adalah seorang presiden yang memang di masa-masa sebelumnya pembangunan itu terbatas. Nah, tapi Jokowi melihat bahwa pembangunan itu harus merata. Nah, inilah yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa sifat dia seperti itu? Karena dia memiliki pemahaman, dia sebagai seorang pedagang. Nah, dalam urusan seorang pedagang itu yang dibutuhkan dalam melaksanakan negara untuk ekonomi bergerak itu adalah apa? Jalan, jadi transportasi
transportasi, satu. Yang kedua apa? Jalan. Yang ketiga apa? Jembatan penghubung. Lalu kecepatan waktu, jarak. Dan yang kelima itu eh, apa? Komunitas-komunitas yang memang harus digerakkan biar barulah berlangsungnya sebuah ekonomi. Itulah yang ada dalam pemahaman saya terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi. Seperti itu menurut saya. Jadi apa yang dilakukan Jokowi ini sangat baik. Karena dia berpikir mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penggerak ekonomi. Seperti itu. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu ekonomi hanya bergerak di satu pulau Jawa saja. Tidak bergerak di pulau-pulau lain. Nah, Jokowi melihat bahwa ini adalah keseimbangan. Khususnya ekonomi. Pembangunan pelabuhan, birokrasi yang cepat, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh Jokowi dengan sangat baik. Seperti itu menurut saya pribadi. Nah, tapi setelah Jokowi melaksanakan apa yang telah dilakukan olehnya, nah presiden-presiden berikutnya itu bukan itu lagi harusnya yang dilakukan, tapi itu berjalan sesuai dengan masanya. Nah, jadi yang harus dipikirkan oleh para pemimpin selanjutnya adalah apa? Pendidikan. Seperti itu, satu pendidikan. Yang kedua apa? Budaya. Yang ketiga apa? Sejarah. Kenapa saya bilang sejarah? Karena semua orang itu membutuhkan sebuah memori yang mengingatkan keberadaan mereka di masa lalunya, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang tidak memiliki sifat menindas, sifat tertindas, tapi melawan orang-orang penindas dan melakukan sebuah aksi perlawanan terhadap sikap dari para orang-orang yang di luar dari daerah mereka melakukan penindasan atau negara mereka. Ini satu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena disinilah letak awalnya kita menjadi bangsa yang tertindas. Kenapa saya bilang itu begitu? Karena orang-orang sekarang ini tidak memahami sejarahnya, bahwa mereka memiliki sebuah sejarah yang sangat besar, sejarah yang sangat hebat. Karena apa? Nenek-nenek moyang mereka melawan penindasan seperti itu, dan tidak melakukan sebuah aksi, tidak melakukan sebuah aksi untuk melakukan hal yang sama ketika mereka berkunjung di negara-negara lain. Bahkan mereka melawan semua sifat-sifat yang memiliki arogansi, penindasan, melawan penindasan. Seperti itu yang terjadi. Jadi setelah itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Sistem pendidikan. Seperti itu. Sistem pendidikan itu merupakan yang berjalannya, atau sistem pendidikan itu sebuah proses di mana orang-orang memahami tentang ilmu pengetahuan tersebut. Satu. Yang kedua, untuk apa ilmu pengetahuan ini? Yang ketiga, memahami apa yang telah terjadi di sekitar mereka, telah terjadi di sekeliling mereka, di lingkungan mereka, telah terjadi di luar negara mereka. Mereka memahami. Jadi sistem pendidikan itu adalah apa? Memancing orang untuk berpikir. Jadi ketika mereka melakukan sebuah perbandingan antara negara mereka dan negara luar, mereka memiliki perbandingan, memiliki landscape sendiri, atau memiliki metode sendiri, atau memiliki framing sendiri terhadap sesuatu yang ada di luar diri mereka. Dan mereka memiliki daya berpikir, kemampuan
Jadi pendidikan itu juga mengajak orang untuk berpikir cerdas. Kenapa saya bilang pendidikan? Karena dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan itu mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kewajiban para pemimpin. Karena kecerdasan itu adalah membuat orang memiliki kepercayaan diri, memiliki metode untuk membuat sesuatu dalam negaranya yang berbeda dengan negara lain dan disesuaikan dengan budaya yang ada di sekeliling mereka. Jadi bukan memakai budaya orang untuk kehidupan bangsa ini. Nah, akhirnya memunculkan apa? Kepercayaan diri, memunculkan kemampuan dalam bersaing dengan negara luar, dan juga memiliki rasa terhadap bangsanya. Seperti itu. Nah, tapi di ketiga tokoh-tokoh ini tidak ada yang berbicara tentang ini. Seperti itu. Jadi orang kita ini lagi ngepop tentang pembangunan. Karena apa yang dilakukan Jokowi itu berhasil dan dihargai oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Ini yang mereka cari biar nama mereka tetap dipilih nantinya. Ini masalah bagi kita semua. Jadi sebenarnya mereka ini, para pemimpin yang calon-calon presiden ini tidak memiliki konsep apapun kalau yang saya lihat seperti itu. Seperti itu yang terjadi. Mungkin adalah Prabowo. Prabowo mungkin dia karena sudah banyak bergerak di bidang militer, dia memahami bagaimana orang masuk menjajah negara lain. Itu dipelajari kan karakter-karakter karakter-karakter bangsa, karakter-karakter wilayah, penguasaan dan lain sebagainya itu sudah dipelajari tentunya oleh Prabowo. Tapi Prabowo pun lupa tentang akan pendidikan ini. Nah, ini juga satu masalah bagi kita. Tapi terlepas dari apapun, inilah yang ada, yang telah diberikan oleh Jokowi kepada kita semua dan Nasdem. Ini masalah buat kita semua. Tapi apapun yang terjadi, sudahlah. Inilah yang terjadi. Ya, seperti itu. Nah, tapi saya melihat bahwa ketika pengacuhan terhadap sebuah sistem pendidikan, pengacuhan terhadap budaya, pengacuhan terhadap sejarah, ini akan menghilangkan identitas kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang tidak memahami budayanya, tidak memahami sejarahnya. Karena pendidikan ini tidak diajarkan. Seperti itu. Karena pendidikan ini nomor satu menurut saya. Lihat Jepang. Jepang pertama kali setelah mereka dikalahkan oleh para penguasa perang saat ini, yang pertama kali yang dikumpulkan oleh Hirohito itu bukan senjata, bukan apa, tapi disuruh cari apa? Berapa orang guru yang tersisa? Berapa orang guru yang tersisa? Kumpulkan mereka. Apa yang terjadi? Dahsyat. Jepang negara maju. Karena itu tadi pendidikan lebih didasarkan. Jadi fundamental pembangunan bangsa mereka di dalam pendidikan. Hingga apa? Budayanya pun tak akan hilang. Lalu apa? Sejarah mereka menang selalu. Seperti apa? Samurai, Musashi, raja-raja, seperti Yoshi Tokugawa, dan lain sebagainya, itu juga sebuah buku cerita. Di sana ditanamkan keberanian, kejujuran, disiplin, segala-galanya. Jadi Jepang mengalami sebuah proses kemajuan itu dari sistem pendidikan, karena Hirohito mengumpulkan ketika hancurnya Hiroshima dan Nagasaki dan penaklukan terhadap beberapa pulau di
Iwo Jima dan tempat lainnya, dia langsung mengurusi pendidikan. Tapi apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar dari beberapa calon presiden, tidak ada yang membicarakan tentang ini. Karena apa? Struktur cara berpikirnya ini bukan struktur orang-orang yang hidup dengan literasi. Seperti itu. Tapi mereka hidup dalam dunia mainstream yang sudah ada sharing mereka, dan mereka tidak mau membenahi. Ini masalah bagi kita semua. Nah, bila ini tidak diperingati dari sekarang kepada para capres, bahaya sekali. Karena apa? Pendidikan kita sudah dianggap remeh. Budaya kita sudah dianggap remeh. Karena hilangnya pendidikan itu menghilangkan dua ini, budaya dan sejarah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pendidikanlah yang mengajarkan tentang adat, istiadat, atau budaya. Dan lalu sejarah. Karena tiga ini beriringan selalu, dia tidak pernah terpisah. Seperti itu. Nah, dalam dunia pendidikan itu pun kita harus mulai dengan dunia apa? Literasi, diskusi, menulis. Tanpa ini nonsen semua kita bicara tentang dunia pendidikan. Walaupun itu di eksakta. Karena dasarnya orang itu adalah berpikir. Karena dalam berpikir, mereka bisa melihat capres ini sesuai dengan apa yang mereka pahami. Lalu capres-capres ini pun mereka dapat mengetahui dari apa latar belakang apa yang mereka pelajari. Ketika capres-capres ini muncul, nah mereka akan mencari baik di apa yang ada di media sosial atau di dalam majalah, koran. Mereka membaca, tapi saat ini tidak. Kenapa itu terjadi? Karena dunia pendidikan kita udah hampir tenggelam oleh sistem hedonisme ini. Dan ini sangat membahayakan sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu nggak dihargai kalau mereka miskin. Tapi orang-orang kaya, walaupun mereka bodoh, tapi tetap dihargai. Ini masalah bagi kita semua. Pejabat punya harta dan punya usaha, itu sangat dihargai. Walaupun mereka bodoh. Tapi bila orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang penulis atau lain sebagainya, bila mereka tidak kaya, maka mereka tidak akan pernah dihargai oleh siapapun. Nah, inilah yang harus kita angkat ke permukaan dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu akan menguatkan akar budaya, akan menguatkan kesejarahan di masa lalu. Karena banyaknya sejarah-sejarah kita ini di negara Belanda, di Portugis, di mana lagi, Portugis, Belanda, dan Inggris. Karena banyak sejarah-sejarah kita diambil oleh mereka. Itu. Nah, jadi kemarin di Apeksi ini tiga pemimpin tidak bicarakan tentang dunia pendidikan. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Jokowi melakukan itu dilihat oleh masyarakat dan dipilih
Itu masalah utama bagi kita semua. Menurut saya masa Jokowi itu udah selesai. Kenapa udah selesai? Karena dia telah melakukan apa yang wajib dilakukan. Karena dia adalah seorang pedagang. Jadi dia harus melakukan apa yang memang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan ekonomi. Itulah pemahaman dia. Dan dia berhasil melakukan itu. Seperti itu. Nah, jadi yang sekarang ini bukan itu yang harus mereka pikirkan. Bagaimana bangsa ini memiliki daya berpikir yang kuat hingga memunculkan kreativitas, dan itu wajib dibantu oleh negara. Dan itu harus disahkan oleh negara. Untuk apa? Biar berkembang. Nah, jadi dunia pendidikan ini harus dikuatkan oleh pemerintah. Karena akan menghasilkan apa? Menguatkan sebuah budaya dan menguatkan sejarah. Karena dari sejarah inilah kehidupan ke depan ini berlangsung. Jadi bukan dari sekarang, tapi dari masa lalu. Maka keberadaan itu ada. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita anggap remeh-temeh itulah yang lebih penting. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, janganlah kalian anggap kecil hal-hal, janganlah anggap sepele hal-hal yang kecil. Karena dari hal kecil itulah yang akan menghasilkan orang-orang besar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan lalu kita membiarkan dunia pendidikan kita seperti saat ini. Ini masalah buat kita. Sampai saat ini pun zonasi. Ternyata yang masuk situ adalah orang-orang yang memiliki uang. Memakai kakak seseorang, lalu dia memasukkannya ke dalam sekolahan tersebut. Tapi pas dicek bukan orang situ. Gimana? Inilah yang sangat membahayakan sekali. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Dan dunia pendidikan ini pun sangat mendukung dalam hal-hal yang membuat kreativitas itu muncul, membuat kepercayaan diri itu ada, membuat kesadaran itu ada. Akhirnya apa? Ketika seorang anak didik melakukan sesuatu, dia akan memahami. Dia masuk ke dalam akar budaya. Karena dia mengalami sebuah pendidikan. Seperti apa menghormati guru? Tidak rasis. Menghargai orang lain dalam berbicara. Menghargai orang lain dalam perbedaan, menghargai orang lain dalam memberikan sesuatu tentang ideologi. Karena dia sudah mengalami sebuah pendidikan. Jadi perbedaan itu suatu hal kewajaran bagi mereka. Jadi seperti itu. Inilah budaya. Nah, akhirnya mereka pun tahu mana budaya asing, mana budaya lokal. Mana yang harus dihargai, mana yang tidak harus dihargai. Kesejarahan memunculkan sebuah kepercayaan diri. Karena apa? Karena mereka melihat di masa lalu betapa hebatnya. Nah, di masa lalu inilah yang mengantarkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka harus lebih hebat dari orang yang masa lalu. Ini seperti itu. Jadi capres-capres sekarang ini pun hampir melupakan pendidikan menurut saya pribadi ya. Hampir melupakan pendidikan. Karena apa?
di Apeksi kemarin tuh ketika mereka membuat program itu yang tidak lepas dari namanya Jokowi. Nah, jadi capres-capres ini pun tidak tahu batasan-batasan mana mereka yang punya, mana orang lain yang punya. Jadi program itu masih miring, masih melihat Jokowi sebagai patokan. Nah, mereka harus lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah program. Seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa Jokowi sudah berhasil dalam membangun, sudah berhasil dalam berkarya. Dan dia akan mengakhirinya masa jabatannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia telah sukses. Pertama, bila kita melihat Jokowi berhasil, kenapa? Karena dia seorang yang dulunya susah, lalu menghasilkan dia seorang susah, dia seorang pedagang, seperti itu. Dan dia juga pernah merasakan wali kota bagaimana ditindas oleh seorang gubernur yang mengatakan dia goblok. Lalu ditindas juga oleh presiden ketika dia menjadi seorang gubernur. Seperti itu. Nah, jadi Jokowi ini telah memasuki proses akhir. Dan dia akan memperkuat dirinya di akhir masa jabatan untuk bidang-bidang yang dia pegang, yang selama ini dia lakukan. Seperti itu. Nah, sementara capres-capres ini masih melihat Jokowi sebagai sebuah contoh. Baguslah untuk contoh, tapi semua programnya pun dimasuki ke programnya mereka. Ini masalah bagi saya ya. Seperti itu. Karena dua calon presiden ini menampakkan sangat-sangat Jokowism. Seperti itu. Ini mereka tidak melihat bahwa ini harusnya selesai di Jokowi. Dan mereka harus buat program baru lagi. Nah, apa kekurangan Jokowi itu diisi. Udah gitu aja sebenarnya. Dan mereka buat program baru. Tapi karena mereka berpikirnya politisme, jadi mereka harus mengikuti apa kata Jokowi. Karena Jokowi dia didukung oleh rakyat. Seperti itu. Jadi mereka akan meniru Jokowi. Seperti itu yang menurut saya pribadi. Padahal rakyat itu bukan melihat itu. Rakyat itu melihat hasil karya apa yang mereka bikin. Udah itu aja. Dan dirasakan oleh rakyat hasilnya. Ini seperti itu menurut saya. Nah, harusnya mereka masuk ke dunia pendidikan. Budaya dan sejarah yang harus diperkuat lagi. Karena apa? Hasil dari pembangunan ini sangat bagus menurut saya. Karena apa? Berhasilnya sebuah roda ekonomi berputar, membuat orang lain makin memiliki kemampuan ekonomi, dan mereka makin berpikir tentang dan akhirnya mereka masuk dalam dunia pemikiran. Secara sadar atau tidak sadar, tapi mereka bergerak ke dalam dunia pemikiran. Seperti itu. Karena mereka disentuh oleh apa? Mereka harus hidup dan mereka harus punya ekonomi. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi pembangunan itu menggerakkan orang untuk berpikir bagaimana saya harus bergerak, bagaimana saya harus berusaha. Itu dalam hal ekonomi. Dalam ekonomi kerakyatan. Tapi kalau dalam ekonomi kapitalis tidak. Bagaimana saya mempertahankan usaha ini dan memperluas usaha ini dan mengambil hak orang lain, dan bagaimana buruh-buruh itu bisa saya atur dengan gaji yang murah. Itu masalah kan, seperti itu. Nah, menurut saya yang sekarang ini adalah bagaimana salah seorang presiden ini bisa berpikir lepas dari Jokowi. Karena apa? Akhirnya nanti mereka berpikiran tentang pembangunan tidak berpikir luasnya bahwa masyarakat bangsa ini.
pendidikan, budaya, sejarah. Ini hampir terlupakan dalam kehidupan bangsa ini. Bila ini tidak diolah dari sekarang, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Karena pendidikan ditinggal, budaya ditinggal, sejarah ditinggal. Inilah makanya teman-teman semua, marilah kita berpikir juga untuk pemilihan presiden kali ini. Marilah kita lihat, marilah kita dengarkan apa yang mereka pahami. Tapi masyarakat rakyat pun harus berpikir, harus tahu siapa diri mereka sebenarnya, baik di masa lalu maupun sekarang. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan itu harus didengar. Walaupun kita muak sebenarnya, tapi harus didengar. Hingga kita mencocokkan diri kita dengan pencalonan yang sekarang ini. Seperti itu. Menurut saya lebih bagus mereka keluar dari konsep yang telah dibuat oleh Jokowi. Tapi mereka harus buat program sendiri. Nah, apa yang telah dilakukan Jokowi pertahankan dan kekurangan-kekurangannya mereka isi. Nah, bagaimana program mereka selanjutnya itu yang paling penting menurut saya. Jadi jangan mengikuti Jokowi sebagaimana Jokowi melakukan. Karena apa? Setiap orang memiliki konsep dan program sendiri. Tapi asal tidak melepas dari apa yang diidealkan oleh bangsa ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ingat halnya berapa saya lupa, mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah yang utamanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti bukan hanya segi ekonomi, tapi dari segi cara berpikir, rasa, jiwa. Itu pun akhirnya mereka memiliki kreativitas dan menjadi orang-orang yang membantu orang lain. Ini harus kita pikirkan bersama bagaimana caranya. Seperti itu. Akhirnya apa? Memunculkan budaya yang telah lama ditinggalkan. Seperti apa? Gotong royong. Lalu apalagi menghargai orang. Nah, lalu sejarah-sejarah masa lalu yang betapa dahsyatnya yang kita alami, yang kita tahu. Bagaimana raja-raja dulu saling bekerja sama dalam melawan Portugis, melawan Belanda. Mereka kerjasama. Seperti Ratu Kalinyama di Jepara. Terus bagaimana juga mereka melawan penjajah seperti Portugis, Belanda di Selat Malaka. Nah ini ya yang bahwa melawan itu bukan merupakan keburukan. Melawan itu adalah suatu kebaikan dalam suatu sikap penindasan, ketertindasan, penjajahan. Seperti itu, kita harus tunjukkan bahwa diri kita ini pun memiliki kekuatan untuk melawan. Baik dalam secara akal dan juga secara fisik. Jadi demikianlah teman-teman menurut saya. Jadi pemilihan presiden kali ini pun teman-teman harus memilih seorang presiden berdasarkan pengetahuan yang teman-teman punya. Ya, baik cara bicara mereka, lihat masa lalu mereka, pelajari dulu masa lalu mereka. Lalu apa yang mereka telah perbuat, apa yang telah mereka lakukan. Ini harus teman-teman pahami bersama juga. Karena tujuannya apa? Agar bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki kecerdasan atau rakyat yang memiliki kecerdasan bersama. Jadi inilah yang utama. Jadi yang menurut saya pribadi mereka harus meninggalkan Jokowisme mereka harus memunculkan diri mereka sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang harus mereka tanamkan. Jadi jangan membuntuti apa yang telah dilakukan Jokowi. Jadi kekurangan Jokowi mereka tutupi. Tapi mereka melanjutkan apa yang telah ada, tapi mereka juga buat program baru yang memang tidak dilakukan di masa lalu. Akhirnya apa? Menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan berpikir, kekuatan berani, bertanggung jawab. Hal seperti itu yang harus kita pahami juga dalam memilih pencalonan seorang presiden. Karena bahaya bila tidak itu terjadi. Karena bila ini tidak kita koreksi,
Bila ini tidak kita kritisi dan bila ini tidak kita lihat selama-lama, maka kita akan hancur. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi 3 presiden ini dalam acara di Makassar itu, yaitu APEXI, saya lupa apa panjangan APEXI. Jadi asosiasi apa ya, saya lupa panjangannya. Jadi mereka itu melihat bahwa Jokowi itu harus ditiru. Jokowi itu harus jadi bantalan utama untuk pemilihan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa mereka tidak memiliki sikap, mereka tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Bila mereka berpikir lain, maka mereka tidak akan dilihat. Itu salah. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk membuat yang baru. Jadi seperti itulah teman-teman semua. Jadi menurut saya ya, marilah jelilah dalam memilih seorang presiden, jelilah dalam memilih seorang calon wakil presiden, karena ini menentukan kita untuk berikutnya. Karena yang paling penting bagi kita saat ini adalah pendidikan, ada budaya, dan juga kesejarahan. Karena ketiga-tiga inilah yang akan membangkitkan rasa memiliki bangsa ini, rasa memiliki negeri ini, rasa memiliki bahasa negeri ini, dan juga saling menjaga negeri ini secara bersama-sama. Karena pendidikanlah yang membuat Jepang menjadi maju, Jerman menjadi maju. Demikianlah teman-teman semua, semoga teman-teman dalam mengikuti pemilu kali ini memiliki kecerdasan dalam melihat, mendengarkan, dan juga mengkritisi apa yang mereka katakan dan lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih. Saya berharap jangan lupa dengan subscribe, like, dan share-nya, dan komen. Yang paling saya pentingkan bagi saya adalah komen bagi teman-teman semua, biar adanya sebuah aktivitas antara Latis dan teman-teman untuk melakukan sebuah dialog atau berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.